juara grup Andrew Siombing. Kebayang nggak waktu kita memulai kompetisi AFF, kita juara grup B mengatasi Vietnam dan Malaysia dengan produktivitas gol yang lumayan, 13. Ya. Dibandingkan kalau di grup sebelah itu Thailand hanya 10 mencetak gol, meskipun Thailand cuma kemasukan 1. Kita kemasukan cukup lumayan lah 4 gitu. Apa yang lu lihat Drew sebagai dulu wartawan dari tablet bola yang mengulas mendekati dari dekat sepak terjang tim nasional Indonesia, 4 pertandingan ini overall apa Drew yang lu lihat? Overall Bang ya, yang pasti sih yang paling kentara adalah bahwa bayang-bayang Luis Milla itu sudah betul-betul terhapus lah Bang. Sinteyong sudah betul-betul bisa membuktikan bahwa dia bukan sekedar dia tidak berada di bawah bayang-bayang Luis Milla lagi gitu, tapi dia sudah membentuk timnasnya Sinteyong gitu, dengan berbagai perubahan, dengan berbagai karakter baru yang dia munculkan, dan juga dengan berbagai nama-nama baru yang dia dia bawa ke timnas gitu Bang. Kalau kita lihat dari pemain-pemain itu memang masih ada beberapa pemain sisa dalam tanda petik ya, sisa di era Luis Milla ya, semacam Irfan Jaya, Evan Dimas, Ezra Walian. Tapi peran mereka memang oke. Tapi ya itu tadi, Sinteyong tidak sepenuhnya bergantung sama peninggalan Luis Milla itu. Apalagi kan kalau dari kita lihat hanya 4 itu kan berarti memang sudah betul-betul dia menciptakan tim baru. Dan juga secara permainan juga memang sudah memperlihatkan karakter yang berbeda lah Bang. Ya, bisa dibilang jauh, ya cukup jauh dengan karakter yang ingin diperlihatkan oleh Luis Milla sebelumnya, gitu Bang. Jadi ini opini pribadi ya, bahwa Andrew Siombing, mantan wartawan tabloid olahraga bola, sudah melepaskan bayang-bayang Luis Milla dari tim nasional Indonesia dan masuklah ke dalam bayang-bayang Sintayong. Kasihan pelatih berikutnya setelah Sintayong gitu ya. Iya, gimana pun ceritanya ketika ada pelatih yang bagus ya, pelatih berikutnya memang akan selalu dibebankan dengan itu kan Bang ya, dengan ekspektasi bahwa lu setidaknya jangan lebih jelek lah dibanding yang sebelumnya gitu. Pasti itu udah takdir yang diterima oleh pelatih sepak bola manapun gitu Bang. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya, dari 4 pertandingan itu kan semua orang mengatakan melawan Malaysia adalah pertandingan yang sulit ditebak, diduga. Setelah sebelumnya kita ngomel-ngomel, dan tanda kutip netizen Indonesia kan maha baik dan maha benar. Ngomel-ngomel ketika melawan Vietnam adalah ini memalukan, tim nasional bermain seperti ini gitu. Menurut lu, apa yang membuat Sintayong bisa membuat wajah yang berbeda dalam 2 pertandingan dalam berurutan, melawan Vietnam dan melawan Malaysia? Kalau gue bilang sih Bang, karena Sintayong bukan pelatih yang dalam tanda petik ya, bukan pelatih yang buta Bang. Dia pasti belajar banyak dari pengalaman ketika kalah telak dari Vietnam sebelumnya kan, di kualifikasi Piala Dunia kalau nggak salah Bang ya. 04. 13-04. Nah betul, dia belajar banyak dari situ, dan kita harus akui bahwa sekarang itu level sepak bola Vietnam memang luar biasa kan. Kalau tetap berpegang teguh pada gaya yang katakan normal gitu ya Bang ya, gaya, apalagi yang itu tadi gue bilang, masih ada sisa-sisa apa yang ditanamkan oleh Luis Milla, bermain terbuka, bermain menyerang, bermain mengandalkan ball possession. Sintayong belajar dari situ, dia akan kembali bila dia sadar bahwa bila dia tetap seperti itu, timnya akan lagi-lagi menelan kesalahan. Makanya ya dia beradaptasi Bang, dia beradaptasi dengan menyesuaikan dengan kekuatan Vietnam, menyesuaikan dengan materi yang dia punya. Tapi yang paling penting adalah dari 4 pertandingan ini gaya bermain memang boleh beda Bang, tapi karakter permainannya tetap Bang. Karakter permainan timnas, mainnya disiplin, itu yang pertama. Disiplin antar lini, menjaga posisi, itu kelihatan banget di semua pertandingan. Kalau kita bisa lihat jarak, betul, disiplin, jarak antar lini mereka tetap terjaga Bang dalam kondisi apapun. Itu lu lihat lawan Kamboja, lawan Laos kan, lawan Kamboja di awal-awal kita
pertahanan kita diserang, gelandang kita jalan aja gitu belakang. Golnya Laos kan juga jauh banget jarak antara gelandang. Ya, masih betul. Waktu masih pertandingan pertama ya, tapi kan itu kemudian diperbaiki Bang di pertandingan yang berikutnya. Betul. Dan kemudian satu hal yang berubah lagi adalah ketika di zaman Luis Milla, bukan dalam arti kita melupakan Simon McManamy Bang ya, tapi ya kita membandingkan antara Luis Milla dan Sintayong dulu lah, karena itu yang paling berasa ya sekarang. Tidak melulu mengandalkan ball possession. Kalau Luis Milla itu kan ketara banget, tapi Sintayong mengutamakan bahwa timnas ini harus bermain efektif Bang. Nggak ada gunanya lu nyerang, lu nguasain bola, tapi kalau ujung-ujungnya tetap gagal, lu nggak ada gunanya bermain cantik dengan sepak bola menyerang gitu ya. Kalau ujung-ujungnya lu gagal ya nggak ada gunanya gitu. Itu yang terlihat banget dari Sintayong. Permainannya sudah semakin efektif, pemain sudah tahu kapan harus melepas bola, kapan harus menggiring bola, kapan harus melepas umpan terobosan, itu sudah semakin terlihat Bang, terutama di pertandingan lawan Malaysia kemarin Bang. Itu sih Bang yang pembeda yang paling besar sih Bang. Lu sadar nggak kalau gue mencatat kita sudah menurunkan 25 pemain di 4 pertandingan, 18 starter. Ya. Lu apa pendapat lu, akan menyangkakan seperti ini atau ini di luar kejutan lu? 18 pemain loh sudah jadi starter 4 pertandingan. Kalau sebanyak itu memang tidak Bang. Tapi justru disitulah terlihat positifnya Bang, bahwa artinya tim ini sudah memiliki cara bermain yang dibagikan dan dimengerti oleh semua pemain. Jadi sehingga apapun komposisinya, cara bermainnya tetap sama. Itu yang penting Bang. Gitu. Jadi nggak ada lagi ketergantungan. Bahkan kalau kita lihat berani ya mungkin ya ketika di awal-awal kita melihat Evan Dimas dicadangkan gitu ya, kita akan terus gila ini pelatih ini. Evan Dimas dicadangin, siapa lagi yang playmaker kreatifnya? Tapi ternyata ada gitu. Dan apa ya? Siapa yang menyangka Ricky Kambuaya bisa bermain? Betul Bang. Situ. Betul. Kambuaya, Rumaki, banyak pemain-pemain yang kita sekarang justru ternyata memang Indonesia tidak kekurangan gitu. Dan yang penting itu tadi, yang penting adalah semua pemain yang dipilih itu sudah paham cara bermain yang diinginkan oleh Sintayong gitu. Itu sih Bang. Pertanyaan bodoh dari gue sebelum gue ada pertanyaan bodoh dari Bang Wes. Akan bertanya 3 pemain yang membuat lu tersenyum selama Piala AFF ini. Pertanyaan bodoh dari gue adalah, lu masih nunggu Egy nggak? Egy, gue tetap akan menunggu dia, apa yang bisa dia perbuat untuk timnas gitu. Apalagi kalau kita melihat dia ini, yang gue tunggu adalah bagaimana dia melanjutkan kerjasamanya dengan Witan Bang. Ini sih yang paling gue tunggu sebenarnya. Itu yang mau gue tanya sama lu. Kalau Egy main, apakah Witan akan bermain seperti lawan Malaysia kemarin? Ya. Jangan bohong. Lu kan pernah ngomong, kalau ada Egy, Witan mainnya hanya jadi pelayan. Betul Bang, betul. Karena memang dari zaman di Ragunan, mereka kan udah bareng dari Ragunan Bang ya. Dari Ragunan, memang Egy dan Witan ini duet yang dari dulu mereka sudah duet yang tidak terpisahkan, dengan Egy sebagai ujung ininya bilangnya penghancur lawan lah ya. Witan sebagai penyedia bola-bola yang memanjakan buat Egy gitu Bang. Ya memang itu tadi Witan juga rasanya sadar lah gitu ya, bukan sadar tapi dalam arti dia akan cenderung kembali ke gaya seperti itu Bang. Jadi pertanyaan gue setelah melihat Witan main melawan Malaysia, lu masih berharap Egy akan main dan berharap Witan akan seperti agresif yang luar biasa? Menurut gue sih nggak ada nyerahnya, itu pemain akan bermain seperti itu kalau ada Egy di dalam lapangan. Ya akan lebih bagus lagi kalau bisa seperti itu Bang. Tapi memang menarik ya Bang.
ya kita lihat Sinteyong lah ya. Ketika kemarin Elkan Bagot dibilang mau diandalkan harus ada main segala macam, dia berani-beraninya mencadangkan Elkan Bagot gitu kan. Dan pasti pelatih Malaysia pusing tuh. Udah pasti strategi kita nanti kalau bagus begini nggak main men, nggak starter. Nah itu dia mungkin akan jadi kejutan yang sama juga lah Bang untuk mengubah. Dan ini satu yang menarik dari Sinteyong adalah pergantian pemain yang dilakukan kebanyakan tepat Bang, kebanyakan tepat, bisa mengubah arah permainan dan memperbaiki kedudukan, memperbaiki posisi buat Indonesia gitu Bang. Sayang si Ramai Rumake nggak boleh main ya, 2 kartu kuning ya. Ya. Tapi nggak apa-apa lah Bang, kalau dia sih aman lah. Asal jangan Ricky ya. Melihat, ini jenderal lapangan tengah kita yang baru ini Bang. Dia bisa apa ya? Pertanyaan gue masuk ke situ. Melawan Kamboja, melawan Laos, lalu Vietnam, melawan Malaysia kita ada 5 pemain yang menjadi starter. Rahmat Irianto, Asnawi Mangku Alam, Ricky Kambuaya, Irfan Jaya, dan Alvendra Dewangga. Baru 5 itu dari 4 pertandingan mereka gitu. Dengan jadwal yang padat, kayaknya yang lain tuh fresh tuh kakinya kan. Nah, masuk pada pertanyaan inti, siapa 3 pemain yang membuat lu suka senyum, tidur tenang melihat mereka bermain di grup B Piala AFF tahun ini? Pasti yang pertama itu pasti Witan Bang. Ini pemain sudah gue ikutin dari dia di Timnas U19 Bang. Ini kalau kelihatan bahkan dari fisiknya, penampilannya ini apa ya Bang ya? Nggak ada pembunuh-pembunuhnya loh Bang. Dia baby face ya kan. Orang lihat dia kan anak-anak banget gitu ya. Apalagi dari zaman dia junior juga dia selalu bermain di tim yang usianya lebih tua dari dia. Makanya dia selalu dipanggil ya adean lah di situ. Tapi ketika bermain di lapangan semua itu berubah Bang. Ketika bermain dia betul-betul menjadi orang yang bisa menghancurkan lawan gitu Bang. Apalagi sekarang ketika dia sudah bermain di Eropa, kedewasaan dia dalam bermain itu semakin bertambah gitu ya. Dan masa depan dia masih panjang Bang. Ini sih yang paling buat gue tersenyum sih ya ini. Witan ini Bang. Umur 20 tahun lu ngapain Bro? Witan 20 tahun udah timnas. Dingin Bang. Oke, pemain kedua. Yang kedua pasti Pratama Arhan Bang. Ini ya kan salah satu yang meroket lah gitu ya dalam berapa setahun terakhir mungkin ya Bang ya. Tapi itu Semarang juga, ya. Betul, anak Blora kalau nggak salah Bang. Ya, main di PSIS. Dari PSIS betul. Ini mencuri perhatian back kiri di posisinya di back kiri tiba-tiba mencuri perhatian bahkan mencuri spot yang lebih besar dibanding pemain-pemain tengah, pemain-pemain seperti Evan Dimas atau mungkin Irfan Jaya gitu. Dengan kualitas dia bertahan dan menyerang. Kalau di awal-awal mungkin kita lebih mengenal dia sebagai pemilik lemparan jauh, sekarang itu sudah berubah Bang. Lemparan jauh itu bukan sekedar itu aja kualitasnya si Arhan, tapi dia juga bisa menjadi solusi baru. Berani banget dia masuk. Jarang-jarang. Dan betul Bang. Eksekutor juga gitu ya. Betul. Makanya itu kan terlihat di gol yang dia ciptakan di pertandingan lawan Malaysia kemarin gitu Bang. Ya, ini luar biasa juga dan ya sama lah seperti Witan tadi, masa depannya panjang, semoga nggak rusak di tengah jalan Bang. Nah, pertanyaan gua, umur 19 tahun Arhan pertama udah bermain buat timnas. Lu umur 19 tahun ngapain? Lagi-lagi pertanyaannya begitu. Pemain ketiga ini agak menyulitkan Bang kalau harus memilih gitu ya. Kalau harus memilih antara ya tadi siapa Kambuaya atau kalau kita melihat fungsi di lapangan, apresiasi besar juga harus kita kasih ke Farudin Bang gitu. Kalau kita melihat permainan di lapangan ya, harus kita kasih Bang. Itu jenderal betul-betul memperlihatkanlah kualitas, memperlihatkan alasan kenapa Sinteyong butuh pemain senior seperti dia gitu. Dia yang betul-betul menyatukan lini belakang kita.
di beberapa pertandingan di Piala AFF. Dia bisa menutupi dengan baik kegamangan kiper kita. Siapa namanya? Nadio Argaminata beberapa kali terlihat agak grogi, agak seperti pemain yang gugup. Di 2 pertandingan ya, lawan Vietnam, betul, lawan Malaysia, gue nggak ngelihat nyaman dia betul mengantisipasi bola-bola. Betul, makanya dia butuh mungkin pemain belakang yang senior seperti Farudin. Jadi kalau dibilang, kalau misalnya melihat potensinya, tentu gue akan tersenyum melihat Kambuaya. Tapi kalau kita bicara soal fungsi di lapangan, fungsi di Piala AFF, tidak ada yang lebih berhak mendapat aplaus selain Farudin, Bang. Ya. Kan persoalannya gue minta 3, lu sebut 4. Nggak boleh, 3. Iya, Bang. 3 ya. Jatah masuk hitungannya 3, jangan dipaksa-paksa. 3 plus. Jangan kebiasaan. Iya 3 kayak aturan pemain asing ya Bang ya. 3 plus 1. Susah kan ketika lu harus milih antara itu. Gue masih menyebut Rahmat Irianto pun gue masukin sebagai pemain yang menurut gue semakin matang gitu loh, berani dan disiplin maju bergeraknya itu jadi penghubung rantai menyerang dan bertahan kan cukup bagus. Ya, kemudian tadi gue bilang Ricky Kambuaya, siapa yang menyangka Ricky akan bermain seperti ini? Gue udah takut dia akan lepas kontrol, tapi lumayan lah disiplin, gitu kan? Nah, tapi jangan lu kasih 4, 3. Tadi sudah siapa? 3 ya. Witan. Ya udah karena Witan. Karena Bang Wes sudah milih Kambuaya, gue milih Farudin aja deh. Gue kan nggak milih, gue nanya. Kalau gue milihnya Sintayong. 1 Sintayong, ini Sintayong. Sintayong 3 ya. T ya, bukan B. Jadi disingkat STY. Oke, berarti soal Egy tadi lu sudah menjawab. Gue benar-benar menunggu Witan akan seperti apa bermain kalau ada Egy di lapangan. Moga-moga Witan seperti yang sekarang Witan Militan. Wah, enak kasih judul kalau ditabrak bola. Ya. Kalau masih bola dulu ya. Witan Militan. Nah, terus 3 pemain yang membuat lu tersenyum di 4 pertandingan adalah Witan, Arhan, dan Farudin Arianto. Pemain senior 30-an ya. Betul. Senior ya. 20 tahun Witan, Pratama 19, Farudin 32. Tim yang tergolong muda untuk Piala AFF tahun ini dan mengejutkan banyak orang dengan wajah-wajah yang berbeda. Oke, Drew. Mungkin di sini masalahnya, Bang. Gue melihat di beberapa titik memang mungkin karena faktor usia itu, jadi masih beberapa kali terlihat faktor-faktor ketidakmatangan itu, Bang. Dan ini yang harus diwaspadai, Bang. Apalagi sekarang euforianya kan tinggi banget nih. Jangan sampai mereka terpengaruh oleh itu dan jadi mengganggu fokus dan pikiran mereka gitu, Bang. Karena gue melihat calon lawan di final ini yang beda kelas sih, Bang, sebenarnya. Ini nakal nih tuan rumah ini, hati-hati nih. Ya, maka kemarin aja mulut gue agak kotor tuh melihat wasit Bahrain di awal-awal ini pertandingan. Oh ya, betul. Gue sampai ada beberapa pertandingan yang beberapa pelanggaran yang dia biarkan. Bahkan komentator dalam bahasa Inggris juga hampir ngomong SHI itu hampir keluar loh. Yang komentator bahasa Inggris itu dia ngomong what the gitu. Udah gitu juga ada. Iya. Betul. Pelanggaran ini yang pelanggaran dilakukan oleh Malaysia, bolanya untuk Malaysia. Bolanya untuk Malaysia. Ya agak ngeri sih. Ini Singapura soalnya. Jadi kematangan anak muda ini ya jadi ujian juga sih. Betul. Itu sih, Bang. Berarti orang kayak ya Farudin 32 tahun, Victor Iqbal yang 36 tahun mungkin perlu ya meredam. Kalau Victor janganlah, Bang. Meredam. Kalau untuk meredam boleh. Meredam di bangku cadangan apa gitu. Betul. Jangan disuruh kencang di dalam lapangan. Udahlah, lu percayalah sama anak muda ini kan. Cuman mungkin kita juga sih, Bang, kita penontonnya juga harus menata ekspektasi juga sih, Bang. Jangan sampailah itu tadi takutnya ekspektasinya terlalu tinggi, ingin segera menghapus dahaga sejak 91 ya kan, tahun 91. Itu aja diulang-ulang terus.
itu aja terus yang diulang-ulang. SEA Games 91 kejayaan terakhir Indonesia gitu kan. Aduh, janganlah. Ya. Gue lebih cenderung apa ya? Kita Safi Salih kemarin ada ucapannya yang bilang bahwa Sintayong mungkin harus realistis juga gitu ya. Tim ini mungkin punya masa depan, tapi betul. Tapi untuk sekarang memang harus realistis kalau mengharapkan sesuatu yang besar dengan tim semuda ini. Gitu loh. Kalau untuk potensi mungkin iya. Ya, tapi ucapan Safi Salih kan bebas ya orang beropini, berkomentar ya, apalagi bukan di rumah orang gitu. Netizen kita ngamuk dong. Ya, apa sih yang nggak diamuk sama netizen? Apa sih yang nggak diamuk sama netizen kita? Udahlah. Plus 62 itu emang luar biasa itu. Ya, luar biasa itu. Andrew, apa yang lu tunggu lawan Singapura? Last question, apa yang lu tunggu pertandingan melawan Singapura 2 leg? Pemain depannya nunjukin ini loh bang, nunjukin apa ya, bahwa mereka bisa memperlihatkan hal yang sesuai diharapkan bang. Karena beberapa kali kan kayak ya siapa Ezra Walian, kemudian siapa namanya Irfan, bukan bomber kita 2 lagi, Dedik sama Setiawan, Dedik Setiawan sama Hanis Yuli, bukan yang satu lagi. Itu kan Yudo. Masih Yudo betul. Apa ya? Kita sih berharap ada yang lebih dari mereka lah gitu bang. Masih belum terlalu mungkin terpengaruh apa ya? Kurang cocok kali dengan gaya yang diinginkan oleh Sintayong. Atau sudah lama memainkan gaya itu, jadi mau mengubah gaya baru agak susah. Sementara anak-anak muda ini lebih gampang mengubah karena belum keratan gayanya ininya. Bisa jadi bermain. Bisa jadi. Tapi gue gak kaget sih Irfan Jaya. Gue kaget sih Irfan Jaya ya. Gue kaget. Ya. Terlepas dari kesalahan dia gol Malaysia itu, tapi kontribusi dia loh yang buang bola dari kotak penalti. Sementara nanti dia udah di sana aja tuh, udah di kotak penalti lawan. Dari depan lagi ya. Nah kan artinya itu juga kan apa bang ya, etos kerja semua pemain itu kan luar biasa berarti bang. Ya pemain kayak Irfan Jaya bisa ada di kotak penalti, pemain depan. Dan itu bisa konsisten hampir di setiap pertandingan, konsisten 90 menit ditunjukkan oleh timnas. Ini satu hal yang positif juga sih bang. Ya semoga nggak habis bensin ya. Ya karena betul. Semifinal 2 leg, final 2 leg capek itu. Betul bang. Demi siaran TV ya 2 leg gitu. Kalau mainnya di Indonesia, main di Singapura, enak kita dapat duit dari penonton. Sekarang yang dapat duit Singapura aja terus. TV doang. Oke Andrew, thank you banget bincang-bincangnya. Buat teman-teman kalian yang kemarin video gue habis review timnas itu lumayan banyak diskusinya, banyak yang memberikan opini pendapatnya ya silakan. Ini tadi pendapat opini Andrew. Jangan masuk mementahkan opini orang, tapi mari berikan opini sendiri. Kalau Andrew menyebut 3 nama ini bukan berarti kalian tidak boleh menyebut nama lain. Silakan. Mari berdiskusi dengan baik dan sehat. Masing-masing orang boleh beropini, masing-masing boleh melihat, seperti halnya kalian pun boleh beropini dan melihat. Bukan berarti menyerang opini orang lain kalau nggak sepaham. 3 nama bukan berarti yang lain nggak disukai sama Andrew. Enggak. Kan gue paksa dia bertanya 3. Kalau mau disebut 20 sebutnya. Gitu. Tapi gue minta 3. Karena apa? Disinilah keunikan What with West. Kita mengulik yang unik dengan asik. Nggak boleh dengan situasi baperan, sensitif. Dan Andrew bukan orang yang asing di dunia sepak bola, karena rekan kerja gue dulu di Tablet Bola, dan terakhir-terakhirnya emang fokus di timnas di sepak bola nasional. Thank you Drew, buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe, like, biar gue semakin semangat bikin konten, ngobrol-ngobrol. Kalau dulu kalian baca Tablet Bola, atau yang belum pernah dengar Tablet Bola, ya ini gue hadirkan gaya pemberitaan Tablet Bola. Kalau dulu melalui teks, melalui tulisan, sekarang melalui bincang-bincang seperti ini. Visual. Oke Drew, kita tunggu pertandingan lawan Singapura, karena gue yakin kita akan main 4 kali lagi. Semifinal dan final tentu saja. Amin. Oke, dan bawa gelar ya. Gue yakin, karena jadwal dari awal sudah menguntungkan.
ketika kita sudah diuntungkan di grup B ini. Oke. Sampai ketemu ya di semifinal Ya, melawan Singapura. Salam bola untuk kebaikan.